Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية ولا ند له في الربوبية ولا مثيل له في أسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan izin dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk duduk di antara taman-taman surganya, yaitu majelis ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat sehat, tetapi ia merasa berat untuk melangkahkan kakinya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat waktu luang, tetapi mereka malah memilih untuk menyibukkan diri mereka dengan kesibukan-kesibukan dunianya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidak akan lama dan tak akan mungkin selamanya. Semua kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun dia, presidenkah, orang kaya, orang miskin, anak muda, orang tua, orang yang taat beribadah, pelaku dosa, bahkan bayi yang baru dilahirkan, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau akan meninggal dunia dan mereka pun juga akan meninggal dunia. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita semua ini pasti akan meninggal dunia. Perjalanan kita di dunia ini hanyalah sementara, kemudian kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka kita juga akan berpindah ke alam yang tentunya berbeda dengan alam dunia ini, alam yang lebih panjang, alam yang lebih kekal daripada di dunia ini. Dan di situ hanya ada dua pilihan, jika tidak di surga maka di neraka. Maka seorang hendaknya ia memilih kemana ia akan melangkahkan kakinya, apakah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala atau menuju nerakanya. Nabi SAW bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsah famu'tikuha aw mubikuha, kata Nabi SAW. Setiap manusia itu sedang menjual dirinya
Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka atau malah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka tersebut? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lama, setelah kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, lantas apa yang akan kita lakukan? Tentu ini yang terpenting. Berapa banyak manusia yang ia sadar bahwa ia akan meninggal dunia, tetapi dia masih terus tertipu dengan angan-angannya, tertipu dengan kata nanti dan nanti. Ketika ada panggilan azan, dia berkata nanti dan nanti. Ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, ia berkata nanti dan nanti. Ia tidak berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepadanya, karena ia tertipu dengan kata nantinya. Sehingga ketika ajal pun menjemputnya, sementara ia dalam keadaan belum siap, sementara ia dalam keadaan belum bertobat, karena ajal itu tidak menunggu kata nanti dan nantinya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ajal seseorang, maka hal itu tidak akan bisa diundur atau dimajukan walaupun sesaat. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Kita harus berhati-hati dan menyadari tentang hakikat daripada kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dan menggambarkan dunia ini dengan gambaran yang hina. Tidak ada dalam satu ayat pun Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dunia ini di dalam Al-Quran, tidak ada. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia kita menghalangi kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia kita menghalangi kita untuk salat 5 waktu di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah juga berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kamu memandang dengan kedua matamu dengan penuh kagum kepada orang yang kami berikan kenikmatan dari kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu hanyalah kesenangan yang sementara. Allah ingin menguji mereka, dan ketahuilah rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sadarilah tentang hakikat kehidupan dunia ini, pahami tentang dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang begitu hinanya dunia ini. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama sahabatnya. Kemudian beliau melewati bangkai anak kambing. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kambing itu dan memegang telinganya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin membeli bangkai anak kambing ini?" Maka apa kata para sahabat? Tidak akan mungkin ada, wahai Rasul. Kalaupun dia hidup, kata para sahabat, kami juga tidak akan membelinya. Apalagi kambing ini cacat.
bahkan dia sudah menjadi bangkai. Kata para sahabat, tidak akan mungkin ada yang membelinya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La dunya ahwanu indallahi min hadza. Kata Nabi, sungguh dunia lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai anak kambing ini di mata kalian. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sadarilah bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini halalnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara haramnya akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak kamu benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang engkau megahkan di dunia itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bersenang-senang dengan dunia ini, ingatlah bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang rumah mewah yang kita bangun, mobil yang kita beli, semuanya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba." Kedua telapak kaki seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser untuk dihisab di hari kiamat hatta yus'alu an arba, sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Waktu adalah amanah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan umur kita ini adalah modal utama bagi kehidupan ini. Tetapi kita lihat, kita masih sering menyanyiakannya. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sibuk dengan dunia tapi lupa dengan akhirat, sibuk membuka layar HP tapi lupa membuka mushaf, sibuk berbicara tentang orang lain tapi lupa berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah umur yang berlalu tidak akan pernah kembali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'al. Dan tentang ilmunya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada hambanya tentang ilmu yang ia dapatkan, untuk apa ia amalkan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, dan cahaya itu akan padam jika tidak diamalkan. Berapa banyak orang yang tahu antara jalan yang benar dan jalan yang salah, tetapi masih memilih jalan yang salah. Berapa banyak orang yang tahu tentang wajibnya salat, tetapi ia memilih untuk meninggalkannya. Berapa banyak orang yang tahu sedekah itu berpahala, tetapi masih banyak orang yang menahan diri darinya. Maka tahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki bukan untuk dibanggakan atau dijadikan gelar, tetapi apa? Ilmu yang kita miliki itu harusnya kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya tentang seberapa banyak buku yang kita baca. Allah tidak akan bertanya tentang seberapa sering kita menghadiri kajian.
Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan adalah seberapa banyak dari ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bertanya kepadanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia menghabiskannya. Harta adalah ujian besar. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada pula yang diuji dengan kekurangan. Namun kedua-duanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ia mendapatkan harta itu? Kemudian untuk apa ia menghabiskannya? Apakah ia mendapatkannya dari hasil yang halal atau jalan yang haram? Apakah ia gunakan untuk membantu orang atau malah hanya memperindah dunia semata? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang yang berjuang mati-matian mencari uang, tapi dia lupa bahwa setiap rupiah yang ia dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang tubuh kita, untuk apa kita gunakan. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang mata kita, apakah kita gunakan untuk melihat kebenaran atau melihat hal yang buruk. Tentang lisan kita, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apakah lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah atau malah menggibah orang lain. Dan tangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang tangan kita, apakah kita gunakan untuk membantu sesama atau malah menyakiti mereka. Kelak di yaumil akhir, semua anggota badan kita akan menjadi saksi. Tangan kita akan berbicara, kemudian kaki kita akan bersaksi, mulut kita akan mengakui dan menceritakan semua amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jagalah tubuh ini, jaga anggota badan kita, jangan sampai nanti ia menjadi atau hal yang akan memberatkan kita ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini seolah-olah menegur hati kita yang sering lalai. Hadis ini seolah-olah menegur kita yang sering sibuk untuk mengejar dunia, padahal kita sedang menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang lebih abadi. Coba kita bayangkan jamaah, saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa pembela. Di situ kita hanya ditemani oleh amal kita. Kemudian Allah bertanya kepada kita, umurmu engkau habiskan untuk apa? Ilmumu engkau amalkan untuk apa? Dan hartamu dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau menghabiskannya, serta tubuhmu untuk apa engkau gunakan. Maka pada hari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, air mata penyesalan sudah tidak berarti lagi, karena masa beramal sudah berakhir. Maka di sisa umur kita ini, pergunakanlah untuk memperbaiki diri kita, gunakanlah untuk memperbanyak amal soleh, gunakan waktu, ilmu, harta dan tubuh kita ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Coba kita renungkan. Hari demi hari telah kita lalui, dan umur kita pun semakin berkurang. Tahun demi tahun pun berganti, sementara kita tidak tahu apakah kita semakin dekat dengan Allah atau semakin menjauh darinya. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Ma nadimtu ala syai'in kanadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali." Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku tidak pernah memiliki penyesalan yang demikian mendalam dibandingkan penyesalanku, kata Abdullah ibnu Mas'ud, akan berlalunya satu waktu, satu hari, yang dimana pada hari itu, kata beliau, amalku tidak bertambah sementara ajalku semakin dekat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa memuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita untuk memperbaiki masa depan kita. Setiap ada kesempatan untuk beramal salih, untuk berbuat kebaikan, segera untuk melakukannya. Jangan pernah menganggap remeh amal soleh sekecil apapun itu, ya, karena kita tidak tahu amal soleh mana yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. La'allakum tastafiduna minhu. Nahtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.